Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami belajar daripada firman-Mu. Tuhan tolong kami boleh memperoleh rema yang baru untuk kami boleh lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan saat mengalami depresi. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur 88. Dalam pembacaan kitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam 2 Tawarik 4 sampai 2 Tawarik 6. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 88 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Mengapa ya Tuhan, kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Di bawah ini ada beberapa pertanyaan umum serta jawabannya ketika hidup kita bersinggungan dengan yang namanya depresi. Adapun pertanyaan umum dan jawabannya biasanya sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan depresi? Informasi umum yang kita dapat sebagai berikut. Depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, serta gangguan berpikir dan fisik yang berlangsung lama dan mengganggu kehidupan seseorang. Depresi bukan sekedar perasaan sedih biasa, tetapi kondisi serius yang bisa mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Apa ciri-ciri orang yang mengalami depresi? Orang yang mengalami depresi dapat menunjukkan beberapa gejala sebagai berikut. Yang pertama, emosional orang itu akan merasa sedih, kosong, atau putus asa sepanjang waktu, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas yang biasanya disukai, mudah marah atau frustasi, bahkan terhadap hal-hal kecil, merasa tidak berharga atau bersalah secara berlebihan. Lalu yang kedua, ada perubahan dari fisik orang itu, yaitu perubahan nafsu makan, biasanya meningkat atau menurun, gangguan tidur, insomnia atau tidur berlebihan, lalu merasa lelah atau tidak bertenaga sepanjang hari, nyeri atau masalah fisik yang tidak memiliki penyebab medis jelas. Lalu yang ketiga, perubahan juga pada kognitif dan perilaku orang itu seperti sulit berkonsentrasi, berpikir, atau mengambil keputusan, menarik diri dari lingkungan sosial dan keluarga, pikiran untuk menyakiti diri sendiri, atau bahkan bunuh diri. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah apakah yang akan dilakukan saat orang yang percaya Tuhan mengalami depresi? Setiap orang percaya pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ada saat ketika beban hidup terasa begitu berat, kesedihan menyesakan hati, dan seolah-olah Tuhan diam saja. Perlu kita ingat, firman Tuhan adalah jawaban untuk semua persoalan kehidupan, termasuk ketika orang percaya mengalami depresi. Nats hari ini menyinggung masalah depresi dengan sangat jelas. Pemazmur dalam Mazmur 88 menggambarkan perasaan yang sangat mendalam tentang penderitaan dan keputusasaan. Ia berseru kepada Tuhan, merasa ditinggalkan dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, satu hal yang dapat kita pelajari dari Mazmur ini adalah bahwa meskipun dalam keadaan putus asa, pemazmur tetap berseru kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah tempat terbaik untuk mencurahkan isi hati kita. Ketika mengalami depresi, ada beberapa langkah sesuai firman Tuhan yang dapat kita lakukan agar dapat keluar dari kegelapan tersebut. Yang pertama, datang kepada Tuhan dalam doa, yaitu dalam Mazmur 55:23 berkata, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Tuhan ingin mendengar segala keluhan dan pergumulan kita. Ia bukanlah Allah yang jauh, melainkan dekat dan peduli dengan setiap air mata kita. Lalu yang kedua, mengingat janji Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 mengingatkan kita, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Ketika depresi melanda,
seringkali kita lupa akan janji Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mengisi pikiran kita dengan firman-Nya yang memberi pengharapan. Lalu yang ketiga, bersyukur dalam segala hal. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Meskipun sulit, menemukan alasan untuk bersyukur akan membantu kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang keempat, mencari dukungan dari sesama orang percaya. Dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jangan menghadapi depresi seorang diri, cari komunitas yang mendukung, berbicaralah dengan pemimpin rohani, sahabat, atau konselor Kristen yang dapat memberikan dorongan. Lalu terakhir yang kelima, menjaga kesehatan fisik dan mental. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 menyebutkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan fisik dengan makanan yang baik, cukup istirahat, dan berolahraga. Aktivitas ini membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Refleksi kita pada hari ini, seringkali dalam depresi, kita merasa seolah-olah Tuhan jauh dan tidak peduli. Namun kebenarannya adalah Tuhan selalu ada dan siap mendengarkan seruan kita. Seperti pemazmur yang berseru kepada Tuhan dalam Mazmur 88. Kita pun bisa datang kepadanya dengan segala pergumulan kita. Jangan biarkan depresi menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi gunakanlah itu sebagai kesempatan untuk semakin mendekat kepadanya. Tuhan adalah tempat curhat terbaik dan hanya di dalam Dia kita bisa menemukan kelegaan sejati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman ini merema bagi setiap kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap apapun yang sedang kami pikirkan, setiap apapun yang sedang kami alami ya Bapa, biarlah itu semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami selalu dalam kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan di dunia ini, apa yang kami jalankan di dunia ini, semuanya ikut campur tangan-Mu ya Bapa. Segala depresi, segala kelemahan di tubuh kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.